Cek 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 cek, halo sobat Nime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong dibantuin yang mau ngasih gua takjil. Dan sorry kalau kemarin cuma upload satu ya coy ya, karena hujan coy, nggak bisa take voice, hujan udah gitu. Ada acara juga kan, kemarin ada reses, jadi mau nggak mau kan harus nemenin bos. Jadi ya udahlah, mau bagaimana lagi, jadi ya sudahlah. Ketika ada kesempatan kita gas lagi dah lah profilnya, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lesyagi dia berhadapan dengan pria ungu ini yang merupakan dalang di balik kerusuhan yang ada di sekitaran tempat ini, dalang di balik penyerangan dari sekte Mo. Walaupun ya dia juga seorang pion, tidak seperti bos utama, tapi memang dialah yang melakukan sebuah penyerangan ke arah sekte Mo. Dan di tempat inilah ketika Lesyagi dia akan menghadapi sosok pria ungu ini, dia pun harus menghadapi klon-klon yang sangat-sangat banyak, klon yang diciptakan oleh pria ungu itu. Dan di sini pria ungu itu dia juga memberikan sebuah serangan counter ke arah Lesyagi yang sungguh sangat kuat. Tapi sayangnya serangan yang dia berikan ke arah Lesyagi tidaklah berguna, hingga membuat Lesyagi dia harus membalas itu semua dengan menggunakan sebuah teknik yang terlihat sungguh sangat gila. Teknik yang dapat memanggil seekor Black Dragon yang merupakan skill kombinasi dari Soul Stone miliknya dan juga kekuatan atribut air yang dia miliki. Dan dengan kekuatan itulah Lesyagi dia akan hancurkan seluruh klan-klan yang ada di tempat ini. Dan melihat energi yang diciptakan dan juga teknik yang disiapkan oleh Lesyagi tentunya mengejutkan bagi para makhluk-makhluk ungu ini melihat skill yang dimiliki oleh Lesyagi. Tapi di sini mereka juga tahu kalau ini membutuhkan energi yang sangat banyak, dan saat ini juga Lesyagi sedang melakukan sebuah persiapan yang membuat mereka mencoba untuk dapat menghentikan dari Lesyagi. Tapi ketika mereka akan menghentikan Lesyagi, sayangnya itu telah terlambat karena saat ini Lesyagi dia telah siap untuk dapat menyelesaikan ini semua. Dan ketika itu semua telah disiapkan oleh Lesyagi, sudah waktunya bagi teknik miliknya untuk dapat melesat ke arah mereka semua yang ada di bawah sana. Terdiri dari satu Black Dragon besar dan diikuti oleh beberapa Black Dragon lainnya pula yang akan mulai melahap mereka semua. Seluruh klon-klon itu pun dilahap oleh Lesyagi. Ini adalah sesuatu yang memang telah disiapkan oleh Lesyagi untuk menghadapi ini semua. Sayangnya teknik ini hanya ada di tingkatan ungu. Kalau saja aku menemukan teknik yang dapat meningkat hingga ke tingkatan orange, tentunya ini akan jauh lebih kuat. Aku harus mendapatkan teknik tingkat orange, ucap dari Lesyagi. Walaupun teknik yang dia lepaskan ini sungguh sangat kuat, tapi Lesyagi dia masih belum cukup puas. Setidaknya teknik ini dapat meringankan tekanan bagi Dongli dan juga yang lainnya, ucap dari Lesyagi. Namun saat ini Lesyagi memang dia sedang menghadapi klon-klon yang sangat-sangat banyak. Puluhan klon itu telah dihancurkan yang membuat kini klan-klan itu pun berubah menjadi lembaran-lembaran kertas yang kini mulai kembali bersatu. Dan dalam wujud aslinya dia berujar, akhirnya kau memaksaku harus mengeluarkan kartu draft milikku. Ini adalah item yang telah diberikan kepada diriku, dan ini adalah item tingkat 8, dan melawan mereka yang hanya ada di rank 6 harusnya ini lebih dari cukup, ucap dari pria ungu itu yang kini dia menyiapkan item terbaik miliknya untuk segera mengalahkan Lesyagi tentunya. Dan untuk Lesyagi dengan bantuan dari sistem di sini dia pun tahu kalau benda itu ada di level 81, yang artinya benda ini memang sangat kuat. Apalagi di sini Lesyagi dia juga tahu kalau benda ini diciptakan tidak disiapkan, diberikan oleh Master Sekte Li Shui Feng, yang membuat Lesyagi dia pun mengatakan itu semua. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Lesyagi tentunya membuat pria ungu ini dia tidak menyangka bagaimana bisa Lesyagi mengetahui itu semua. Bagaimana bisa kau mendebak namanya, ucap dari pria ungu ini. Tapi seketika ketika dia membenarkan apa yang diucapkan oleh Lesyagi, kini jantungnya pun terasa ada yang meremas, dan itu membuat dirinya langsung muntah seteguk esensi ketika dia membenarkan apa yang diucapkan oleh Lesyagi tentang dalang di balik ini semua. Dan melihat lawannya yang tiba-tiba saja terluka dalam ketika dia mengungkapkan sedikit identitas dari dalang di balik ini semua, membuat Lesyagi dia berujar, wow. Ada apa? Apakah kau mendapatkan sebuah larangan untuk berbicara tentang dalang di balik ini semua? Nampaknya kau cukup kuat. Apakah kau tidak mau mengungkapkan lebih banyak informasi tentang dia? Ucap dari Lesyagi. Tapi di sini untuk pria ungu ini, dia pun mengatakan kenapa dia harus mengungkapkan itu semua. Dia ada hubungannya dengan dirimu, ucap dari pria ungu itu. Tapi untuk Lesyagi, hop.
Jangan terlalu marah, aku hanya ingin melihat apakah kau akan muntah lagi kah karena kau menyebut namanya? Baiklah, biar aku bantu kau menyebut namanya. Li Shui Feng. Terus coba, Li Shui Feng, Li Shui Feng. Coba. Ucap dari Li Xiaogi yang membuat pria ungu itu dia pun kesal. Kau diam. Ucap dari pria ungu yang kesal ketika Li Xiaogi terus mengejeknya. Li Shui Feng, Li Shui Feng. Tapi di sini Li Xiaogi baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan sekarang aku juga ingin memberitahukan kepada dirimu kalau sebenarnya aku pun tahu kalau kau juga menyimpan dendam dengan Li Shui Feng itu. Jika aku tidak salah, kau bahkan sedang memikirkan cara bagaimana cara menyingkirkan Li Shui Feng, ya kan? Ucap dari Li Xiaogi yang membuat pria ungu ini dia pun kaget. Shock bagaimana bisa Li Xiaogi menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi untuk Li Xiaogi dia berujar, ya, aku tahu itu semua sejak aku pertama kali melihat dirimu. Aku dapat merasakan emosi dari tetesan hujan. Saat itu, emosi yang terpancar dari air yang ada di sekitaranmu adalah keinginan untuk balas dendam yang sangat-sangat kuat. Itu adalah sebuah perasaan sukacita dan hasrat yang muncul dengan sendirinya ketika melihat kemungkinan untuk balas dendam. Kau pasti tertarik dengan tubuh spiritual milikku yang sungguh luar biasa ini, dan kau bisa menggunakan ilmu teknik rahasiamu untuk menguasai tubuhku untuk dapat membantumu balas dendam. Iya kan? Kau pasti menginginkan itu semua. Tapi sayangnya kau salah paham. Ucap dari Li Xiaogi di dalam hati. Karena sejatinya tubuhku ini ya tubuh biasa. Tubuhku ini tidak spesial, tidak seperti Yue yang memiliki tubuh dewa asli. Ya, dewa pedang. Jika itu tubuh Yue, ya ini akan berbeda. Ucap dari Li Xiaogi di dalam hati. Sedangkan untuk pria ungu ini, dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Li Xiaogi, dan itu membuatnya berujar. Sepertinya ternyata aku memang di hadapanmu tidak bisa menyembunyikan apapun. Tapi sayangnya, bagaimanapun juga, walaupun kau tahu segalanya, itu tetap tidak pernah berubah apapun. Pria ungu itu yang kini dia langsung menyiapkan sebuah serangan ke arah Li Xiaogi. Tapi sebelum dia melepaskan sebuah serangan, Li Xiaogi dia kembali berujar. Tunggu dulu. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Bukankah kau adalah bawahan dari Li Shui Feng? Tapi kenapa kau ingin mengalahkan dirinya? Di dunia Tian Xuan ini, mengalahkan masternya sendiri, berkhianat adalah sebuah kejahatan yang sangat besar. Begitu kau melakukannya, maka seluruh dunia akan tidak pernah mengampunimu. Ucap dari Li Xiaogi. Tapi di sini pria ungu ini dia tidak peduli dengan alasan dari Li Xiaogi. Dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Li Xiaogi, karena dia hanya ingin mendapatkan tubuh spesial, tubuh spiritual yang dimiliki oleh Li Xiaogi. Dengan cara seperti itulah dia dapat merubah segalanya tentang apa yang telah terjadi dengan dirinya, dan semua itu bukanlah urusanmu. Ucap dari pria ungu ini yang kini dia melepaskan bilanya ke arah Li Xiaogi. Tapi di sini karena emosi dari pria itu tidaklah stabil, serangannya juga enggak stabil, yang membuat Li Xiaogi seranganmu sungguh sangat tidak stabil, dan tampaknya kebencianmu terhadap Li Shui Feng juga akan menghancurkan akal sehatmu. Ucap dari Li Xiaogi. Tapi di sini untuk pria ungu ini dia tidak peduli dengan itu semua. Memang kenapa aku tidak peduli dengan itu semua, dan dia pun yakin dengan item tingkat 8 yang ada di tangannya dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan kepada Li Xiaogi. Dan ketika dia melepaskan bilah-bilahnya ke arah Li Xiaogi, di sini Li Xiaogi dia pun memang sadar betul kalau kekuatan yang dimiliki oleh item yang bersama dengan pria ungu itu tidak dapat dianggap remeh. Dan jika saja benda itu sampai merusak ke arah gunung kami, itu pasti akan menjadi sebuah masalah, dan aku harus memikirkan sebuah cara menghancurkan benda itu dulu. Ucap dari Li Xiaogi. Tapi di sini tiba-tiba aja Li Xiaogi dia pun ternotis ketika spirit roh dari benda yang telah sebelumnya dia bangkitkan muncul. Dan itu jelas membuat Li Xiaogi dia pun bingung lah, kenapa benda putih ini dia muncul. Pikir dari Li Xiaogi. Tapi tak lama setelahnya spirit dari Neverneck juga muncul, dan di sini spirit dari Neverneck memberitahukan kepada Li Xiaogi untuk dapat menggunakan benda putih ini aja. Wow, jadi maksudmu dia bisa menghancurkan benda tingkat 8 itu kah? Ucap dari Li Xiaogi. Dan ketika Li Xiaogi dibenarkan oleh spirit dari Neverneck, membuat Li Xiaogi ternyata dia memiliki kemampuan yang seperti itu kah? Bagus nih. Ucap dari Li Xiaogi. Dan ketika Li Xiaogi sedang berbicara dengan spirit roh miliknya di sini, pria ungu ini dia pun kesal ketika dia diacukan oleh Li Xiaogi, dan dia yakin dengan bilah lagi yang akan dia lepaskan, Li Xiaogi tidak akan mungkin dapat menghindari dirinya. Dan sekarang tenanglah, setelah aku mengalahkanmu, aku akan mengembangkan potensi tubuh yang kau miliki hingga batasan tertinggi. Ucap dari pria ungu itu yang kini dia menyiapkan sebuah serangan ke arah Li Xiaogi. Tapi untuk Li Xiaogi,
Dia menganggap kalau ini semua hanyalah serangan sepele. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau sudah saatnya bagi dirinya untuk menentukan siapa pemenangnya. Maka dari itulah kini Lee Seok-gi dia pun melepaskan benda abu-abu ini yang disebut sebagai Xiaohu. Dan sekarang adalah giliranmu, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau kemampuan dari Sword Spirit miliknya adalah memberikan Sword Spirit kepada orang lain tanpa sebuah batasan, baik dapat digunakan untuk diri sendiri ataupun orang lain, kawan ataupun lawan, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ketika serangan itu datang ke arah Lee Seok-gi, kini spirit yang dimiliki oleh Lee Seok-gi dia dapat melewati itu semua dan langsung masuk ke dalam item yang dimiliki oleh pria ungu itu. Dan untuk pria ungu ini melihat Lee Seok-gi yang terus meliak-liuk membuatnya berujar, kawannya memberikan sebuah perlawanan yang tidak berguna di hadapan item tingkat 8. Kau tidaklah sebanding dengan dirimu. Kau tidak akan mungkin dapat mengalahkannya dan kau tidak akan mungkin dapat menghancurkan benda ini, ucap dari pria ungu itu yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, wow, menghancurkan? Siapa yang mau menghancurkan? Ucap dari Lee Seok-gi, justru aku ingin membuatnya kembali hidup, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat pria ungu dia pun bingung, apa? Kembali hidup? Namun di sini pria ungu ini dia pun merasakan ada yang aneh dengan item miliknya karena saat ini endingnya tiba-tiba aja terasa sedikit dan juga perlahan-lahan juga mulai menghilang energi korosi yang ada di dalamnya. Ini ada apa? Kenapa energinya merosot seperti ini? Ujar dari pria ungu ini yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan item ini. Dan ketika dia melihat menggunakan defense sense miliknya, dia dapat melihat kalau ternyata ada spirit yang sedang melahap energi jahat yang bersama dengan item ini yang membuat pria ungu ini dia pun bingung lah. Kau adalah Sword Spirit? Tidak mungkin. Sword Spirit di benda ini sudah tidak ada sejak lama. Ujar dari pria ungu ini yang bingung bagaimana bisa kok muncul Sword Spirit padahal sejatinya Sword Spirit-nya udah nggak ada. Apakah ini berasal dari benda yang dilemparkan oleh Lee Seok-gi sebelumnya? Pikir dari pria ungu itu. Tapi di sini dia juga bingung bagaimana bisa Lee Seok-gi dia memberikan Sword Spirit kepada orang lain. Karena yang dia tahu untuk dapat memunculkan Sword Spirit aja membutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa. Karena memang menyerap energi yang luar biasa banyak dan itu jelas membuatnya jadi bingung bagaimana bisa Lee Seok-gi dia melemparkan memberikan Sword Spirit kepada orang lain. Dan untuk pria ungu ini dia pun keluar dari item ini, ucap dari pria ungu ini yang mulai panik karena item yang ada bersama dengan dirinya energinya perlahan-lahan mulai menghilang. Dan di sini dia pun tambah shock ketika level yang ada bersama dengan dirinya item ini perlahan-lahan juga mulai turun. Yang awalnya ada di level 81 kini turun 75, 70, 64 terus dan terus turun yang membuatnya jadi tambah bingung. Apalagi energi jahatnya juga perlahan-lahan juga mulai menghilang. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun sungguh sangat senang. Awalnya aku hanya secara acak memberikan kebangkitan kepada item itu. Tapi ternyata siapa yang menyangka kalau ternyata benda ini dapat menurunkan hingga ke level 1. Xiao dalam bentuk penghancuran memang efeknya sangat-sangat mengejutkan. Ucap dari Lee Seok-gi karena memang saat ini item yang ada bersama dengan pria ungu itu tiba-tiba aja levelnya udah turun drastis dan kini menjadi level 1. Dan itu jelas mengejutkan bagi pria ungu ini. Ini ada di level 80. Kenapa jadi ada di level 100 sekarang? Ucap dari pria ungu ini yang shock karena turunnya langsung 80 level dan itu jelas membuatnya jadi bingung. Lee Seok-gi, kau memang sangat luar biasa. Ucap dari pria ungu ini yang memang mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Lee Seok-gi. Tapi untuk Lee Seok-gi dia nggak peduli dengan pujian itu semua. Dan sekarang jika kau masih memiliki jurus lainnya lagi, ayo keluarkan. Ngomong-ngomong, biarkan aku melihat lebih banyak tentang rahasia yang dimiliki oleh mastermu, Lee Sui Peng. Ucap dari Lee Seok-gi yang membuat pria ungu ini dia pun kesal dan dia kini melemparkan item yang memang udah nggak berguna lagi ke arah Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi tentunya dengan cukup mudah dia pun menghindari itu semua. Dan untuk pria ungu tiba-tiba aja dia pun kabur setelah dia gagal mencoba menyerang Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi, kau ingin kabur kah? Nggak mungkin bisa kau dapat melakukannya. Itu telah terlambat jika kau ingin melarikan diri sekarang. Ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia pun memanggil hujan turun. Dan dengan bantuan dari hujan, Lee Seok-gi tentunya dapat melacak di mana posisi dari lawannya. Dan untuk pria ungu ini, dia pun merasa kalau tekanan yang ada di dalam tubuhnya juga semakin berat. Apalagi hujan ini juga terus mengganggu dirinya. Apa-apaan ini? Hujan ini sangat berat.
Apakah dia mampu memanfaatkan kekuatan langit sampai seperti ini? Ujar dari pria ungu ini yang tidak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi sampai dapat mengendalikan kekuatan air sampai sejauh ini. Bakat yang dimilikinya sungguh luar biasa. Hari ini aku harus merebut keberuntungan dari dirinya dengan segala cara yang aku miliki. Aku harus bertahan. Selama aku bisa memancingnya ke tempat itu, aku masih memiliki sebuah peluang untuk menang. Ujar dari pria ungu ini yang masih memiliki rencananya menggiring Lee Seok-gi ke tempat yang memang telah dia siapkan. Dan untuk Lee Seok-gi, baiklah, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Dan sekarang, biarkanlah aku akan membiarkan kau sedikit terbang lebih jauh. Dan sejatinya kau tidak mungkin dapat lolos dari genggamanku. Jawab dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dan juga agak sedikit menyayangkan kalau Xiao Spirit yang telah dia dapatkan sebelumnya itu hanya dapat digunakan satu kali saja. Jika tidak, ini benar-benar akan luar biasa. Kau setidaknya akan ada di rank S jika kau dapat diekstrak kembali. Dan setelah aku mengalahkan pengkhianat itu, tentunya aku akan mencari cara bagaimana untuk dapat mendaur ulang spirit pedang. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan sekarang sudah waktunya menyelesaikan ini semua. Ucap dari Lee Seok-gi yang akan mengejar pria ungu itu. Dan untuk pria ungu itu dia pun pergi menuju tempat yang memang telah dia tuju. Dia harusnya ini adalah tempatnya. Ucap dari pria ungu itu. Selama aku membangun formasi itu, Seok-gi dia pasti akan kalah. Ucap dari pria ungu yang telah menyiapkan segalanya, mau menyiapkan rencana terakhir miliknya. Tapi ketika dia ingin kabur, di sini Lee Seok-gi, dia telah menemukannya. Wow. Bahkan untuk melarikan diri saja, kau begitu kesusahan kau, sangat disayangkan. Ucap dari Lee Seok-gi memang saat ini dia telah menyiapkan sebuah serangan di belakangnya. Dan kini Lee Seok-gi kembali melepaskan miliknya ke arah pria ungu itu. Dan untuk pria ungu itu dia pun terkena telak serangan dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi, dia memantaunya dari kejauhan. Kau sengaja pergi ke tempat ini dan sepertinya kau telah menyiapkan sebuah jebakan untuk diriku. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk pria ungu ini ternyata dia dapat menahan itu semua. Dan dia juga berujar, "Hei, jika kau tahu ini adalah sebuah jebakan, tapi kenapa kau masih nekat datang ke tempat ini? Bukankah kau terlalu gegabah?" Ucap dari pria ungu itu. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia nggak peduli karena sejatinya di dalam kamusku tidak ada kata takut. Aku hanya penasaran jebakan macam apa yang telah kau siapkan untuk menyelamatkan hidupmu yang rapuh itu. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana kau menahan ini semua. Ucap dari Lee Seok-gi yang kini melepaskan bila-bila air miliknya untuk kepada pria ungu itu. Dan untuk pria ungu itu dia pun menari-nari menghindari serangan yang diberikan oleh Lee Seok-gi. Dan untuk pria ungu ini dia juga menyadari setiap item yang dilepaskan oleh Lee Seok-gi ini kekuatannya setara dengan item asli. Dan jika aku terkena satu saja, tentunya aku benar-benar akan hancur. Ucap dari pria ungu. Dan untuk dapat melarikan diri, dia kembali mengeluarkan beberapa jimat miliknya untuk dapat melepaskan sebuah formasi. Ya, ini adalah jimat terakhir milikku. Aku harus menggunakannya untuk mendapatkan waktu agar formasi itu dapat diaktifkan. Ucap dari pria ungu itu yang kini dia ketika ada sebuah kesempatan dia langsung menggunakan jimat miliknya untuk dapat kembali melepaskan bunsin miliknya. Dan untuk Lee Seok-gi, ya elah, lagi-lagi teknik jimat kertas itu lagi kah? Aduh, sepertinya ini menyebalkan. Ucap dari Lee Seok-gi. Ya udahlah, kalau begitu kita hancurkan aja semuanya. Dan di sini Lee Seok-gi dengan menggunakan air miliknya, dia pun mengincar satu persatu klan-klan itu dan cukup mudah Lee Seok-gi dapat menghancurkan dirinya. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau sepertinya teknik trik-trik seperti ini ya memang perlu juga, dan itu membuatnya berujar kalau dia ingin mengumpulkan teknik-teknik aneh-aneh seperti ini juga. Dan untuk mengumpulkan benda-benda dan juga trik-trik aneh seperti ini, biasanya Mong Dongfang lah yang paling penting, yang paling pandai lah mencari hal-hal yang seperti ini. Ucap dari Lee Seok-gi karena dia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dan dalam sekejap aja, kini Lee Seok-gi dia berhasil menjatuhkan semua klon-klon itu. Tapi susunan formasi yang telah disiapkan oleh lawan dan juga telah diaktifkan, dan hanya tinggal satu formasi aja yang belum diselesaikan oleh pria ungu ini. Dan di sini pria ungu ini dia pun bekerja keras untuk dapat menghindari serangan dari Lee Seok-gi untuk segera mengaktifkan formasi terakhir. Ya, masih kurang satu lagi, ucap dari pria ungu itu. Dan ketika formasi itu tepat ada di hadapannya, dia pun yakin jika ini semua akan segera selesai. Tapi di sini dia juga menyadari kalau bila yang telah disiapkan oleh Lee Seok-gi juga kini sedikit lagi dapat mengenai dirinya. Tapi ketika dia akan memegang formasi itu, di sini bila itu juga udah semakin dekat. Tapi uniknya tiba-tiba aja bila itu pun berhenti di hadapan pria ungu ini yang ternyata sengaja Lee Seok-gi melakukannya. Dan itu membuat pria ungu ini dia berujar, Kenapa kau melakukan ini? Ucap dari pria ungu itu. Dan untuk Lee Seok-gi, kenapa? Jika itu aku tidak pernah bertanya kenapa. Dan aku cuma akan memberikan kau waktu 3 detik. 3, 2,
satu untuk mengaktifkan formasi itu. Ucap dari Lee Shaggy yang membuat pria ungu itu dia pun langsung mengaktifkan formasi itu, dan ketika formasi itu telah diaktifkan oleh dirinya, kini memancarkan energi yang sangat luar biasa. 5 formasi telah disiapkan oleh pria ungu itu untuk membuat sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan untuk Lee Shaggy, dan dia yakin dengan formasi ini Lee Shaggy benar-benar akan berakhir. Kau akan menyesali kesombonganmu, ujar pria ungu itu, dan ternyata formasi itu adalah formasi untuk dapat membangkitkan 4 zombie, dan inilah 4 nilai yang akan dihadapi oleh Lee Shaggy di part lanjutannya, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.